Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat GPAI dan anak-anakku sekalian, murid SD sekecamatan Garut Kota khususnya, umumnya dimanapun kalian berada yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Bapak sedikit akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Tentu kalian telah mengetahui bahwa iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Benar, rukun iman yang keenam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Apa itu qada? Apa itu qadar? Qada menurut bahasa artinya hukum, keputusan, ketetapan, atau kehendak. Sementara menurut istilah, menurut syar'i, qada adalah ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya sesuai dengan irada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketetapan itu berupa yang baik maupun yang buruknya. Contohnya anak-anakku sekalian, Allah telah menetapkan kelahiran seseorang, kematian seseorang, jenis kelamin, bentuk rupa. Allah telah menetapkan terjadinya gerhana, terjadinya kiamat dan sebagainya sudah tercatat sejak zaman ajali. Lantas, apa itu qadar? Qadar menurut bahasa, ukuran, kepastian, perwujudan. Jadi qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku, telah terjadi, telah terwujud atas semua makhluknya sesuai dengan ketetapan, ukuran, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih memudahkan sahabat GPAI, mari kita bandingkan perbedaan antara qada dan qadar. Qada, ketetapan Allah sejak zaman ajali, belum terciptanya alam dunia dan isinya. Sementara qadar, ketentuan Allah yang telah terjadi di dunia. Yang kedua, qada merupakan perencanaan Allah, sementara qadar perwujudan dari perencanaan Allah tersebut. Yang ketiga, qada merupakan ketetapan Allah belum terjadi, sementara qadar telah terjadi terhadap seluruh makhluknya. Anak-anakku sekalian, sahabat GPAI, para ulama menyebutkan bahwa qada dan qadar disebut takdir. Takdir dibagi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Mubrom, asal kata, lughahnya, bahasanya, sesuatu yang sudah pasti terjadi. Sehingga takdir mubrom adalah takdir ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk oleh manusia. Contohnya, Allah menakdirkan bahwa matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu tidak bisa dirubah. Jenis kelamin, kelahiran, kematian, terjadinya rotasi, revolusi alam semesta dan isinya. Itu takdir mubrom yang tidak bisa dirubah, termasuk terjadinya hari kiamat. Anak-anakku sekalian, sahabat GPAI, lantas apa yang dimaksud takdir mu'allak? Mu'allak menurut bahasa tergantung, tertunda. Berarti takdir mu'allak adalah takdir ketentuan Allah yang masih tergantung, yang mengikut sertakan peran manusia melalui doa dan ikhtiar. Sehingga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman tentang takdir mu'allak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah dengan dirinya sendiri. Jadi kalau disederhanakan, takdir mu'allaq adalah takdir pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, malah ada surga, ada neraka, kita yang memilihnya. Contohnya, jika kita ingin kebahagiaan, ingin ada kesuksesan, maka tahapan takdirnya harus dipenuhi. Kalian rajin sekolah, rajin beribadah, giat menuntut ilmu, sehingga kalian akan meraih kesuksesan di kemudian hari. Sebaliknya, jika kalian malas belajar, tidak semangat, maka kalian akan menuju kepada takdir tertundanya kesuksesan. Jika kalian ingin memilih antara surga dan neraka, siapa yang memilih jalan menuju ke surga? Rajin ibadah, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, menghindari maksiat terutama di bulan Ramadan, maka orang tersebut ditakdirkan oleh Allah menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau jika ada orang menuju jalan neraka, tidak ibadah, berbuat maksiat, durhaka kepada orang tua dan sebagainya, maka lagi menuju takdir neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita tidak boleh menyalahkan takdir. Kita wajib berusaha untuk menentukan takdir tersebut. Dapat disimpulkan anak-anakku sekalian yang berbahagia bahwa iman kepada qada dan qadar dapat kita simpulkan. Satu, kita wajib beriman kepada qada qadar Allah, baik qada itu berupa kebaikan atau dianggap keburukan. Yang kedua, kita tidak mengetahui tentang takdir yang akan menimpa kepada kita. Kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Yang ketiga, kita orang yang beriman harus senantiasa bergembira, optimis, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tergantung prasangka hamba kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang keempat, kesimpulannya, jika kita sedang diberi takdir kenikmatan, kebahagiaan, umur yang panjang, kesehatan, kepintaran, jabatan, sikap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur berterima kasih kepada Allah dan menyadari bahwa nikmat ini semuanya bersumber dari Allah Ta'ala. Setelah berterima kasih, bentuk syukur, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur nikmat atas pemberian karunia yang telah Allah berikan kepada kita, bersyukur, la azidannakum, pasti kami, kata Allah Jalla Jalaluh, akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan jika kufur nikmat, tidak meyakini nikmat dari Allah, sehingga sombong, takabur, tidak beribadah kepada Allah, inna adzabi lasyadid, ingat, kata Allah, azabku sangat pedih dirasakan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang terakhir kesimpulan kita, jika kita diberi oleh Allah sekarang ujian, cobaan, musibah, maka sikap kita orang yang beriman adalah sabar. Sabar artinya menahan diri dan ridho kepada yang Allah telah berikan kepada kita. Sabar bukan berarti berdiam diri, tapi terus berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan ujian, dengan musibah tersebut, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Subhanallah. Yang kedua, Allah ingin memberikan pahala kepada kita, pengganti dari ujian musibah tersebut. Mungkin dengan ujian, dengan penyakit, terpuruknya ekonomi, Allah ingin meninggikan derajat kita supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang Bapak dapat sampaikan. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari Bapak sendiri, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.